Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berkat berdoa dan berdoa kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita dicatat menjadi amalan sholihah. Lalu pas sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada pimpinan alam Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya dan senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang sangat berbahagia orang yang dalam hidupnya menggunakan waktunya. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil Bilal. Kemudian Bilal bersabda, "Wahai Bilal, dengan amal apa kamu mendahului diriku di surga?" Sungguh semalam aku memasuki surga. Aku telah mendengar gerak suaramu, suara sendalnya di depanku. Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, tidaklah aku melakukan suatu dosa sama sekali, melainkan setelahnya aku sholat 2 rakaat. Dan tidaklah diriku berhadas atau batal wudu, melainkan aku berlangsung wudu lagi dan sholat 2 rakaat." Rasulullah SAW berkomentar, "Dengan amalan inilah engkau begitu cepat masuk surga." Hadis riwayat Al-Hakim nomor hadis 1179. Kalau bapak-bapak ingin masuk surga seperti yang dikatakan oleh Bilal, ketika kita punya dosa, terus kita langsung berwudu dan sholat 2 rakaat. Yang kedua, apabila kita batal wudu lagi, jadi kontinu, tidak pernah batal wudu. Sanggupkah seperti itu? Insya Allah. Hebatnya Bilalnya mendahului Rasulullah masuk surga sampai dengan rupanya Pak terdengar ketok subhanallah Rasulullah. Udah kayak gitu. Wah, Pak, saat itu aja masuk surga. Disediakan makanan harus sebaik. Ya, disediakan wanita 100 wanita yang cantik-cantik. Kekuatan apa? 100 kali dibandingkan yang dunia. Lalu ayatnya sebarang kali buat apa? Subhanallah. Bukan cara perfect. Ini surga 100 kali kekuatan. Luar biasa. Levelnya tadi di bawah dikasihan masuk ke surga, betul masuk ke surga malah kasihan kayak gitu. Hadirin kuala dia, pentingnya waktu. Sampai-sampai Allah bersumpah dalam di surat Al-Asr, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri," demi masa. Demi masa waktu sore atau sholat asar, Allah bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa saja. Orang kakak kamari mah asup kamu jauh semua. Saya tahun 1990. Berarti sudah 33 tahun. Rasanya ningali budak kayaknya gede, kesanika semua. Mungkin bapak oke maka rasakan ayah terus 25 tahunnya, ayah terus pada 20 tahun, 15 tahun, ya paling sedikit 10 tahun.
15 tahun juga. Apa yang dialami manusia dalam masa atau zaman itu dari senang dan susah. Ketika masuk wajah sholat, ayah memohon gelanya, ayah terus permanen harus di rumah, gitunya. Dibangun langsung muntah, subhanallah. Alhamdulillah ayah gitu, subhanallah. Tergantung. Udah bahulah atau sama sini, ese artinya gaji gelutik kan. Saya waktu di KTIT ngambil 72.000 gajian beres gitu. Letik bahulah. Isi saya 125, dapat 5, eta masa 10 tahun dipotongnya 75.000, habis kayak gaji. Subhanallah. Habis teh. Untuk kayak istri kagak deket istri kayak subhanallah teh. Jadi ayah susah, ayah senang, ayah miskin, ayah kaya, senggang dan sibuk, suka dan duka. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki banyak keunikan, mulai dari rupa wajah yang berbeda. Baru ramanya, subhanallah wajahnya cakar dia, subhanallah. Ayeuna wajah geus tripod, terus coba aya bercermin urang. Ningali kana wajah sudah mulai di muka we eta naon? Rambut yang tadinya hitam jadi putih. Nah, sedeui teh. Baru mah sampai bahana we digolok eta. Kunaon dibere tahu teh. Maksudnya efek sudah kita semua. Baheula gitu. Ayeuna kumaha? Ayeuna geus beda, Pak. Rambut geus putih. Baheula Pak bawa kumis nyerepet hideung. Bener teh Pak? Nyerepet hideung si kumisnya. Ayeuna badan kurang harus putih di guru teh, eueuh we eta kemana eta cenah bisa nunggu. Ayeuna gitu termasuk saya semua gitu ya. Kumis nyerepet. Wah, gagah wong kumisnya mendidik kenapa di fokus itu ya sama. Doprek ya. Ayeuna udah aya salahnya disepuh madaya. Kamana lupa kan di guru daerah Tenawan Subanan subhanallah. Tapi aya we yang disebut si kumis teh leuwih kaya ya. Subhanallah. Karakter kadang-kadang manusia sok sekolah teh lain ade gitu nya. Sok jeneng lah ada sekolah mah. Berbalik kasih lu seperti berah. Masuk itu. Berbalik kasih lu teh urang teh. Belikan teh bener. Balik mereka muda urang teh. Teu rumah sakit itu. Rumah urang teh masa kidunya. Nah, keunikan inilah yang membuat kita perlu bersyukur. Allah telah menciptakan kita paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kenapa Allah? Apa namanya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an manusia itu kami kembalikan kepada yang sebenarnya. Yang sering kita sebagai imam harus makmum membaca summa rodana was farasa birin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Anu tadinya gagah mentereng, anu kembalikan teh serendah-rendahnya. Anu tadinya digawe dikembalikan jadi pensiunnya, mau digawe terus. Ayo digawe terus. Ada apa sekolah mah subhanallah ya. Aya waktuna naon teh. Nu pinter aya waktuna. Anu bodoh ngomong gitu juga udah orang teh. Orang teh ngobrol. Wah, pinter gitunya. Daya nama ngobrol teh. Kurang gitunya subhanallah. Jeung ayeuna loba ka kasieun. Masa loba kasieun teh. Paling terhadap deg-degannya sama kasieun. Subhanallah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat tadi surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi Allah menciptakan manusia rugi. Rek nu kaya
rek kubunan, saranya rek kaya, rek miskin, rek pinter, rek bodoh, sarwa dina aya kerugian, rugi sungguh, maka Allah sungguh pada Allah manusia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Akibat hawa nafsu yang menyerupai dirinya. Bayangkan, seganteng apapun Anda, kalau bibirnya bengkak, ada air liur di sudut bibirnya karena sakit, kegantengan akan hilang. So, kayak sebentar Pak, jujur ini bibir teh ya subhanallah. Ya, seganteng apapun akan hilang, terganggu subhanallah ya. Sehebat apapun Anda, ketika bibir sakit susah bicara. Ayeuna sakit beda lah urang teh ya. Teh jadi imam. Ya urang teh sok palelo macana teh. Anu kitu termasuk saya sarua. Subhanallah ya. Susah bicara, susah makan, ya, susah tidur. Nah, mau jadi imam sholat bacanya jadi tidak pasti, mau makan yang enak jadi tidak enak. Katakan hati lah udah bibir sayawan, baca udah berobat. Maka Allah berfirman, "Fabi'ai ala birabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kata nikmat Allah saya cari, sehat ya, nikmat dari Allah sehat. Gimana sehat nikmat dari Allah? Subhanallah. Allah udah sakit dari hari awal, aduh segala terasupnya. Sampai tidak bisa tidur, padahal sakitnya di bibir, lebih ke mata juga tidak bisa tidur. Maka Allah tadi pami'ai ala birabbikuma tukadziban. Maka iman Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dilanjutkan lagi ke ayat berikutnya, surah Asr tadi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman pasti kata Allah selamat. Lihatlah pula jawaban Nabi SAW ketika dikagetkan dari tidur beliau oleh seorang musuh yang telah menghunusnya pedangnya di depan beliau dan mengatakan, "Man yang naukan ini, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuh diri?" Ya, ketika Rasulullah saat tidur ada musuh langsung mengurus ke Rasulullah, siapa yang bisa menghalangiku? Kata Rasul jawab, ya, dengan tegas, Allah. Langsung pedang yang dipegang tadi langsung jatuh, diambil oleh Rasulullah. Setelah diambil balik, siapa yang akan menolong Muhammad? Itu subhanallah. Beda tadi orang yang akan mengurus bulan tadi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan Allah, tetapi sebaliknya orang yang tadi pedang ada di dalam Muhammad SAW, siapa yang Muhammad? Subhanallah, dia langsung lari naik kuda, tidak dibunuh. Bercerita kepada teman-temannya, Muhammad itu orang yang baik, dia menyatakan masuk Islam. Lalu orang norek kamu-kamunya di depan udah gitu ya, misalkan Allahu Akbar, subhanallah, jatuhlah. Terus dipegang oleh kita, pasti dibunuh ya. Dengan bunuh ya berapa beda dengan Rasulullah. Nafsunya subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan wa amrus sholihati, dan mengerjakan kebajikan. Nah, kurang datang ke masjid tadi melaksanakan sholat. Seberapa pantas sholat subuh teh? Berapa? 2 rakaat. 2 rakaat sholat subuh menjawab ngopi sholat subuh di sholat subuh 2 rakaat. Oh, tidak sembarang gitu aja. Jadi kalau mudah di dalam ayat masjid, pikiran ayat di masjid, jasad ayat di masjid, kalau mudah dan pikiran ayat di luar masjid, benar gitu? Kita aja sholat subuh 2 rakaat, tentang apa ada pohon ini, cuma
10 rakaat. Terus lanjutkan dengan bacaan Al-Qur'an Karim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amalan sholih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa tawasau bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran. Perlu orang tausiah, memberikan nasihat-nasihat kepada manusia. Insanu ma'ruf. Manusia lu salah, lu pinter ngomong, serba salah, lu bodoh ngomong, gitunya. Manusia mah pasti mungkin manusia itu banyak salah, perlu dikasih nasihat. Makanya Allah wa tawasau bil haqqi, serta saling menasihati untuk kebenaran. Dengan adanya dakwah, dengan adanya silaturahmi, ngobrol-ngobrol menuju kebaikan. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati untuk kesabaran. Udah adanya umpamanya udah ada masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ya perlu kesabaran dan nasihati orang itu sabar. Ya, sebab Nabi Ayub mah dikasih nama penyakit 12 tahun penyakit sabar gitu. Mudah jangan kepada Allah ketika Allah udah kudu sabar karena perintah Allah bertawasau bis sabri, dan saling menasihati untuk kesabaran. Di saat-saat genting, hanya orang yang imannya sangat kuat, yang masih tenang dan merasa aman. Lihatlah jawaban Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar saat di Gua Sur dan musuh sudah di depan mata. Beliau dengan rasa aman dan tenang mengatakan, "Ma donuka ya Abu Bakrin bisnainillahu sadisuhuma." Apa anggapanmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang Allah adalah orang ketiganya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW berada di Gua Sur, nah karena dikejar-kejar oleh musuh, Abu Bakar sangat gentar. Musuh di depan, mata kita di atas itu sebenarnya gentar. Dikasih informasi oleh Rasulullah SAW, tenang Abu Bakar, walaupun musuh di depan mata, sedangkan kita berdua yang ketiganya adalah Allah. Allah akan menyelamatkan kepada kita. Yakin, yakin ya, yakinnya. Yaitu dengan tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang dia perintah melakukan kebajikan dan dia larang melakukan kemungkaran. Lamun ayatnya ayat jamaah anu perintah dengan kebajikan biasanya sok eta teh ngalawan orang teh. Aku mah aing we. Entah eta versi mah aing we. Dia diwa-diwa kuing cenah tah itu salah dibere karena kehadiran yuk kita sholat gitu kan. Aku mah urang we. Daya waktu nak sholat ge cenah. Tah sampai gitu. Ayo gitu. Ayo. Ya udah sabar, anu matana, teu sabar. Kayak mudah-mudahan waktu ukuran si diberi hidayah orang tersebut. Ulah ngabar aku benar, teh. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah mereka bisa melaksanakan sholat. Ya. Karena Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihan yang dimiliki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Furqan ayat 25, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukur. Wa huwal ladzi ja'alal laila, dan Allah yang menjadikan malam. Jadi yang menjadikan malam itu adalah Allah. Wan nahara khilfatan, dan siang silih berganti ke ayam malam, ayam siang silih berganti. Itu adalah ciptaan Allah yang mengatur semua Allah.
liman aroda ayat dzakara, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, au aroda suburo, atau orang yang ingin bersyukur. So, Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang maupun ya di malam. Karena Allah memerintahkan kepada kita. So, aku ayeuna tadabbur mengingat Allah. Kosong mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan, dimanapun kita harus ingat kepada Allah. Karena Allah telah menciptakan kita. Mengingat nikmat-nikmat Allah. Diingatkan berarti waktu dulu orang sebelum punya rumah pernah kontrak dulu. Sekarang diberi rumah. Nah, bersyukur ya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah beri. Terus orang pakai ibadah, minimal mengucapkan alhamdulillah. Terus orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong itu nggak ada ini. Lah pernah kontrak ini? Pernah? Di bawah itu pernah? Alhamdulillah subhanallah kan gitunya. Ayo setelah nikah saya ayah di kontrak dulu, ayah di berdua indah dulu gitunya. Subhanallah. Nah, terus kita punya rumah sekarang alhamdulillah. Walaupun kecil dengan Allah, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah minimal kita. Terus kita diaplikasikan dengan ibadah kepada Allah, bersyukur, sholat kurang, sujud kurang, di mana di rumah kurang. Osok sholat sunat di rumah, sekarang ada sholat tahajud, sholat duha, sholat syukur wudhu, sholat tobat, minta ke Allah. Ya. Tuh tadi dicontohkan, bila apabila punya dosa, langsung sholat orang. Sholat syukur baik itu di mana? Di rumah. Setelah wudhu kita melaksanakan sholat syukur wudhu. Subhanallah. Coba laksanakan. Mengingat hidup punya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan hidupnya dengan nilai-nilai ilahiyah. Sok hidup dengan nilai-nilai ilahiyah ya. Terus kita melaksanakan tadabbur, kesempatan untuk mengembangkan, kesempatan tidak menyia-nyiakan waktu. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bersyukur kita sehat bisa sholat, bisa berjamaah, bisa beraktivitas. Ya. Mensyukuri potensi yang diletakkan Allah dalam diri kita. Allah telah memberi kedua mata kita, bersyukur. Allah telah memberi mulut kita, bersyukur. Allah telah memberi kedua kaki kita, bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, jadi pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki, mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini, menutupi telapak tangan saja sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga, sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Ya, subhanallah, bumi ini pun akan nampak buruk. Jangan menutupi mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi hati kita dengan sebuah pikiran buruk, walau cuma seujung kuku. Ya, lampu udang sebuah pikiran goreng. Walaupun orang berbuat baik, goreng, ayam itu. Kadang kita kalau potensi dia orang punya perasaan dengki, iri, sombong, takabur, jaga. Kita harus syukuri apa yang sudah kita miliki. Punya mobil, punya rumah, punya istri, punya anak, punya sawah, punya bawang, ya syukuri. Itu ada nikmat dari Allah sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah amanah yang dipercayakan. Yang semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita bersyukur atas napas yang masih kita miliki. Dia punya napas, bersyukur masih nempel di badan kita. Coba kalau sudah tidak punya napas, bagaimana? Meninggal dunia, subhanallah.
Bersyukur atas keluarga yang kita miliki. Bersyukur kita punya keluarga, punya istri, punya anak. Coba bersyukur kita. Bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki. Yang kita masih kerja, bersyukur kepada Allah ya. Masih kita bekerja. Bagaimana pensiun? Bersyukur kita menikmati masa pensiun gitu ya. Bersyukur dan selalu bersyukur dalam segala hal. Berlomba dalam kebaikan dimulai dari sekarang. Makanya itulah pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang mampu memanfaatkan waktu untuk ketaatan, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Inna fi khalqi, sesungguhnya dalam penciptaan as-samawati wal ardi, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 109. Orang yang mampu melihat kejadian yang ada sekitar kita, memanfaatkan waktu yang ada. Kejadian yang banyaknya pasti. Waktu hari Sabtu, kejadian yang luar biasa, kasihan juga. Orang tidak bisa tidur karena memikirkan dia. Nangis, kasarannya disuruh minjem duit, datang ke perempuan. Nangis cerita ke saya, datang ke rumah. Subhanallah. Ya, sakinya panas, kasihnya panas, sampai seperti itu. Tidak semua orang itu ada, tidak semua orang itu mampu. Kelihatannya tidak mampu, kelihatannya mampu, padahal tidak mampu. Karena hati kita sebagai pengurus, kalau ada seperti itu, kasih. Kenapa? Karena dia memerlukan. Sampai nangis, tidak bisa tidur semalam, aja saya dan istri ada di depan istri saya. Subhanallah, luar biasa. Kadang-kadang orang semuanya tiga jam makan, semua balik. Siapa yang dosa? Pemimpin yang ada di kita. Ya subhanallah. Untuk Allah tidak datang ke saya pernah kasihan. Subhanallah. Sok ayam sekarang cenaka apa namanya? Kampung Muslim atau pemimpin. Subhanallah. Pada kewajiban pemimpin harus memberi tawadan. Seperti Umar bin Khattab yang berkeliling setiap malam melihat masyarakat bagaimana keadaan. Setelah berkeliling ke setiap rumah itu melihat ada yang nangis, bisa lihat anaknya minta makan, tanah itu rumah. Ternyata dilihat itu nggolong batu, nangis Abu Bakar sampai dia makanan diberikan oleh dia sendiri dari rumah. Luar biasa. Kalau ada seperti itu pemimpin hebat. Lima ulama jangan sampai jadi pemimpin disegani gitu. Jangan sampai. Justru dekat dengan masyarakat jadi pemimpin tadi. Ya. Jangan jauh dengan masyarakat. Nanti akan dipertanggungjawaban dari apakah Anda benar-benar urus masyarakat. Harus introspeksi diri semua. Dan termasuk diri saya sendiri, nasihat saya sendiri gitu. Ya. Bapak yang saya hormati, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat itu diamalkan dalam hidup sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf, mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad